Ya oke, Kak Donita mungkin update kesibukan sekarang lagi sibuk apa aja sih Kak Don kalau boleh tahu Kak Don? Sibuk menikmati masa-masa bareng sama anak-anak juga sih. Jadi kalaupun aku terima kerjaan, biasanya tuh kerjaan yang gak lama gitu. Tapi memang pengen berada di sisi anak-anak itu di tumbuh kembang usia masih gitu Kak Don? Soalnya kan kemarin tuh sempat ngobrol sama banyak lah ya. Kalau diperhatiin tuh kayak masa mereka masih nyariin kita gitu-gitu tuh gak lama. Jadi aku kayak pengen nikmatin itu. Jadi kalaupun nerima kerjaan tuh yang ninggalin rumahnya nggak terlalu lama, yang masih bisa cuman 2-3 jam gitu. Kak, tapi masih banyak nggak sih tawaran-tawaran buat sinetron atau TV atau film? Alhamdulillahnya tuh masih, cuman sampai saat ini bukannya nggak mau, pengen sih, kangen, cuman sampai saat ini masih belum dapat izin dari anak aku sih. Oh, anak yang ngizinin gitu? Iya, jadi aku sempat bilang aku kangen deh gitu. Terus dia cuma bilang kayak, oh kamu nggak kangen aku dong, karena kalau pergi syuting kan nggak ketemu kan, gitu. Terus pertanyaannya cuman kayak menohok banget sih, kayak dia nanya kayak emang kamu nggak punya uang ya gitu. Gitu, karena kenapa masih sampai syuting sinetron sih gitu. Mas Adinya sendiri ngelarang nggak sih? Kalau Mas Adi justru lebih santai, justru yang tidak mengizinkan itu anak aku sih, belum mengizinkan gitu. Tapi selektifnya seperti apa Kak? Maksudnya kalau menerima kerjaan selektifnya mungkin kalau di acting? Sejauh ini sih karena ya yang pasti sampai sekarang masih belum bisa karena waktunya kan lebih panjang ya ninggalin rumahnya gitu. Tapi kalau untuk perannya sih karena waktunya aja belum di ACC sama anak, jadi yang lainnya juga aku belum isi. Bang Dimas. Kak Donita, kemarin sempat nggak jadi operasi itu treatmentnya gimana sih, pakai air zam-zam? Yang Mati lu panas banget mas. Nah, Di dalam Treatmentnya. ya itu ya. Sebenarnya kan kalau setahu aku ya, si air zam-zam itu kan mengandung alkalin yang tinggi kalau dari ilmu kesehatannya gitu. Terus kalau aku pikir juga kalau selama aku lagi umroh gitu, pasti kan kita banyak doa. Terus gitu mikir positif, mudah-mudahan insya Allah kan kabul gitu. Sementara ya you are what you think, jadi apa yang kita pikirin gitu. Dia niatin sembuh, jadinya alhamdulillah sembuh sih gitu. Aku waktu itu sih cuman karena dikasih tahu minumin air zam-zam, terus kayak gitu air zam-zamnya tuh kita doa mudah-mudahan air zam-zam itu obat perantara dari Allah buat nyembuhin segala penyakit. Dan alhamdulillahnya pas aku cek ternyata emang beneran nggak ada gitu si kistanya tuh hilang, alhamdulillah. itu konsumsi berapa lama Kak? Selama di sana sih kayak sekitar 2 minggu lebih ya, 2 mingguan gitu, 2 mingguan. Terus gitu pulang ke sini, nggak lama dari situ aku cek karena memang mau atur waktu buat operasi kan. Nggak taunya alhamdulillah emang masya Allahnya ternyata nggak ada gitu, hilang. Tapi emang sebelumnya diketahui ada kisah udah berapa lama Kak? Seperti apa? Jadi awalnya kayaknya aku tuh dari umur 18 tahunan kalau lagi haid itu sering sakit, sering yang sampai pingsan gitu-gitulah. Nggak curiga, awal tahu itu gara-gara mau pergi umroh, cek ke dokter kandungan karena kan takutnya di sana dapet halangan. Jadi mau minta obat supaya di sana nggak dapet gitu, supaya nggak halangan gitu. Terus pas dicek ternyata pas di USG ternyata ada kista besar gitu. Ada kista besar yang jatuhnya jadi kayak kita coba nanti operasi karena kan ini kistanya besar, jadi sebisa mungkin dioperasi nanti aja pas pulang dari umroh atur waktu buat operasi. Dan alhamdulillahnya pas lagi dicek lagi mau ngatur jadwal operasi ternyata hilang gitu, alhamdulillah sih. Terus pas cek lagi setelah umroh, dokter mungkin menyarankan apa gitu Kak, biar lebih aman lagi gitu? Sebenarnya kan itu tuh katanya kan hormonal, kalau kista ya lebih ke kayak jam tidur, makan, terus deh gitu olahraga gitu-gitu sih, sama kayak yang lain-lainnya gitu sih. Teman-teman, oke, makasih Kak Don. Ya oke, Kak Donita mungkin update kesibukan sekarang lagi sibuk apa aja sih Kak Don kalau boleh tahu Kak Don? Sibuk menikmati masa-masa bareng sama anak-anak juga sih. Jadi kalaupun aku terima kerjaan, biasanya tuh kerjaan yang gak lama gitu. Tapi memang pengen berada di sisi anak-anak itu di tumbuh kembang usia masih gitu Kak Don? Soalnya kan kemarin tuh sempat ngobrol sama banyak lah ya. Kalau diperhatiin tuh kayak masa mereka masih nyariin kita gitu-gitu tuh gak lama. Jadi aku kayak pengen nikmatin itu. Jadi kalaupun
nerima kerjaan tuh yang meninggalin rumahnya nggak terlalu lama, yang masih bisa cuman 2-3 jam gitu. Kak, tapi masih banyak nggak sih tawaran-tawaran buat sinetron atau TV atau film gitu? Alhamdulillahnya tuh masih, cuman sampai saat ini bukannya nggak mau, pengen sih, kangen, cuman sampai saat ini masih belum dapat izin dari anak aku sih. Oh, anak yang ngizinin berarti? Iya, jadi aku sempat bilang aku kangen deh gitu. Terus dia cuma bilang kayak, oh kamu gak kangen aku dong, karena kalau pergi syuting kan nggak ketemu kan, gitu. Terus pertanyaannya cuman kayak menohok banget sih, kayak dia nanya kayak emang kamu gak punya uang ya gitu. Gitu, karena kenapa masih sampai syuting sinetron sih gitu. Mas Adinya sendiri ngelarang nggak sih? Kalau Mas Adi justru lebih santai, justru yang tidak mengizinkan itu anak aku sih, belum mengizinkan gitu. Tapi selektifnya seperti apa kak? Maksudnya kalau menerima kerjaan selektifnya mungkin kalau di acting? Sejauh ini sih karena ya yang pasti sampai sekarang masih belum bisa karena waktunya kan lebih panjang ya ninggalin rumahnya gitu. Tapi kalau untuk perannya sih karena waktunya aja belum di ACC sama anak, jadi yang lainnya juga aku belum bisa. Bang Dimas. Aduh Nita, kemarin sempat nggak jadi operasi itu treatmentnya gimana sih pakai air zam-zam? Yang Oh, mati lu panas banget mas. Di dalam Treatmentnya? ya itu ya. Sebenarnya kan kalau setahu aku ya, si air zam-zam itu kan mengandung alkalin yang tinggi kalau dari ilmu kesehatannya gitu. Terus kalau aku pikir juga kalau selama aku lagi umroh gitu, pasti kan kita banyak doa. Terus udah gitu mikir positif, mudah-mudahan insya Allah kan kabul gitu. Sementara ya you are what you think, jadi apa yang kita pikirin gitu. Dia niatin sembuh, jadinya alhamdulillah sembuh sih gitu. Aku waktu itu sih cuman karena dikasih tahu minumin air zam-zam, terus kayak gitu air zam-zamnya tuh kita doa mudah-mudahan air zam-zam itu obat perantara dari Allah buat nyembuhin segala penyakit. Dan alhamdulillahnya pas aku cek ternyata emang beneran nggak ada gitu si kistanya tuh hilang, alhamdulillah. Itu konsumsi berapa lama kak? Selama di sana sih kayak sekitar 2 minggu lebih ya, 2 mingguan gitu, 2 mingguan. Terus begitu pulang ke sini, nggak lama dari situ aku cek karena memang mau atur waktu buat operasi kan. Nggak taunya alhamdulillah emang masya Allahnya ternyata nggak ada gitu, hilang. Tapi emang sebelumnya diketahui ada kisah udah berapa lama kak? Jadi awalnya kayaknya aku tuh dari umur 18 tahunan kalau lagi haid itu sering sakit, sering yang sampai pingsan gitu-gitulah. Nggak curiga, awal tahu itu gara-gara mau pergi umroh, cek ke dokter kandungan karena kan takutnya di sana dapet halangan. Jadi mau minta obat supaya di sana nggak dapet gitu, supaya nggak halangan gitu. Terus pas dicek ternyata pas di USG ternyata ada kista besar gitu. Ada kista besar yang jatuhnya jadi kayak kita coba nanti operasi karena kan ini kistanya besar, jadi sebisa mungkin dioperasi nanti aja pas pulang dari umroh atur waktu buat operasi. Dan alhamdulillahnya pas lagi dicek lagi mau ngatur jadwal operasi ternyata hilang gitu, alhamdulillah sih. Terus pas cek lagi setelah umroh, dokter mungkin menyarankan apa gitu kak, biar lebih aman lagi gitu? Sebenarnya kan itu tuh katanya kan hormonal, kalau kista ya lebih ke kayak jam tidur, makan, terus deh gitu olahraga gitu-gitu sih, sama kayak yang lain-lainnya gitu sih. Teman-teman, terima kasih kak Don.